Nah, sahabat MG TV, ada faktor terpenting kita nih sebagai seorang pemimpin harus ada rujukannya. Rujukan itu apa? Rujukan itu referensi. Seseorang yang kita jadikan sebagai panutan, sebagai contoh agar kita itu fungsi kepemimpinannya bisa efektif. Yaitu siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa beliau ini sangat penting kepemimpinannya? Karena beliau memimpin dengan hati, memimpin dengan keteladanan. Nah, fungsi ini sebenarnya yang kondisi seperti sekarang jarang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita atau termasuk diri kita sendiri begitu ya. Kita kalau misalnya menyuruh harusnya apa yang kita mau suruh itu sudah ada dalam diri kita, involve dalam diri kita. Kalau misalnya kita mau memerintah, maka harusnya kita sudah meneladani atau menjalankan apa yang mau diperintahkan. Nah, karena beliau sebagai referensi, maka seharusnya kita banyak belajar bagaimana tentang kepemimpinan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ada firman Allah yang tertera dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ayyab, ayat 21, Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi Rasulullah itu memimpin umatnya itu dengan keteladanan. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau suruh, itu sudah menjadikan bagian dari perintah, sehingga itu sudah terinternalisasi. Contoh misalnya saat beliau menyuruh sahabatnya, umatnya untuk berperang, maka beliau yang pertama kali, yang paling berani di medan perang, yang mengangkat senjata pertama kali dan memimpin perang langsung begitu. Sehingga kalau misalnya kita bisa meneladani Rasulullah Muhammad SAW, maka sebenarnya kita insya Allah sudah memiliki panutan yang sangat pas, panutan yang sangat luar biasa. Karena umat Islam, ya Nabi Rasulullah Muhammad SAW di samping seorang Nabi, beliau sangat lengkap. Kepemimpinannya juga sangat lengkap. Panglima perang juga iya. Sehingga kalau misalnya kita tentara nih ataupun polisi, bagaimana menjadi tentara yang baik, menjadi pemimpin tentara yang baik, komandan yang baik, maka Rasulullah itu ada panglima perang. Juga kalau misalnya kita sebagai kepala keluarga, maka sebagai kepala keluarga beliau juga sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana memperlakukan istri-istri beliau, memperlakukan putra-putrinya begitu ya, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Sebagai pemimpin negara, beliau juga sebagai pemimpin negara. Sebagai tokoh masyarakat, panutan waktu itu sebagai Nabi dan Rasul, bagaimana berdakwah dengan kelembutannya, dengan ketenangannya, maka itu juga bisa kita jalani. Maka sebenarnya termasuk juga sebagai pedagang nih, Masya Allah, sebagai saudagar, sebagai bisnismen, Masya Allah, Rasulullah adalah seorang bisnismen yang sangat berhasil, yang sangat luar biasa, yang boleh jadi kita harus meneladaninya, bukan boleh jadi, harus meneladaninya, karena itulah menjadi salah satu kewajiban kita sebagai umatnya, meneruskan perintah dan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, karena kepewahan dan keunggulan beliau, sampai ada penulis buku 100 orang yang berpengaruh dari dulu sampai sekarang gitu ya, Michael Hart itu menulis di situ mengkategorikan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai orang yang berpengaruh yang nomor 1 di antara 100 orang yang berpengaruh menurut penilaian. Nah, ini non-muslim. Michael Hart ini non-muslim, tapi mencantumkan, memposisikan nabinya umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang pertama yang kepemimpinannya, pengaruhnya sangat luar biasa. Sehingga kalau misalnya kita nih sebagai seorang pemimpin, apapun tingkatannya, kita nggak belajar banyak tentang bagaimana sosok Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin, seorang teladan begitu ya, bagaimana menggerakkan umatnya, bagaimana menggerakkan sahabat-sahabatnya untuk melakukan perjalanan yang jauh, untuk berhijrah begitu ya, Masya Allah, sangat rugi. Kenapa? Karena di diri kita
sebenarnya setiap diri kita adalah seorang pemimpin dan di kita sudah ada contoh pemimpin yang sangat ideal yang Allah sudah didik, Allah sudah bina sehingga sangat luar biasa kepemimpinannya. Baik, sahabat MIK TV, nanti kita teruskan terkait dengan fungsi kepemimpinan ini. Kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Insya Allah.